Halo, balik lagi sama saya Ibrahim dan Abdul Sultan. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab terkait soal perulangan untuk mm, tingkat soal mahir. Nah, di sini kita akan lihat langsung nomor 11. Nomor 11 ialah buat algoritma dalam bahasa C menghitung n faktorial, di mana n lebih dari sama dengan 0, 0 faktorial sama dengan 1 dengan tampilan sebagai berikut. Jika di input n sama dengan 5, maka keluarannya harus 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. Kita lihat langsung ini biasa ya in dan inputannya untuk masukkan bilangan. Lalu ini syarat if n lebih dari 0, ini printf untuk persen d faktorial sama dengan untuk bagian awalnya. Lalu kita lihat di sini ada perulangannya, perulangan menggunakan I dengan batas bawahnya itu N, lalu I lebih dari, I untuk batas atasnya itu N, lalu I lebih dari 0 karena I-nya akan menurun. Nah, makanya tadi ini batas atas duluan, baru batas bawah. Lalu ini ada A kali A, A sama dengan A kali I. Nah, I-nya ya tadi, bukan. A-nya itu udah kita isi dengan 1. Jadi A sama dengan A kali I. Lalu jadi ini ntar akan menjadi hasil dari faktorial yang di akhir. If I kurang dari sama dengan N dan I lebih dari 1. Nah, di sini printf-nya akan persen D dikali, nah itu akan misalkan 5 faktorial akan menjadi 5 kali 4 kali 3 kali dan seterusnya sampai 1 seperti itu. Lalu else if I sama dengan 1, ini tadi 1 belum ya. 1 printf persen D, I. Nah, jadi persen D si I, satunya aja, jadi nggak perlu kali di akhir. Biar nggak rancu seperti itu. Lalu printf sama dengan persen D akan diisi dengan A. Ini hasilnya yang tadi saya bilang. Lalu else if untuk keadaan di mana N itu sama dengan 0 ya. Di mana 0 faktorial sama dengan 1. Ya, tanyakan sama guru MTK. Kenapa kok bisa faktorial 0 itu 1? Maka di sini ada printf persen D faktorial sama dengan 1. Nah, ini ada N. N itu tadi akan diisi sebagai 0. Nah, di sini kita lihat. Masukkan bilangan 0. Nah, 0 tadi benar ya. Faktorial 0 sama dengan 1. Nah, lalu kita coba untuk misalkan bosan jangan 5. Coba 7. Nah, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 akan menghasilkan nilai 5040. Seperti itu. Oke, sudah benar. Saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Buatlah algoritma dalam bahasa C menghitung pembagi bersama terbesar dari dua bilangan A dan B yang diinput dari alat masukan. Kita lihat di sini ada inputan untuk angka pertama dan angka kedua. Nanti user akan mengisi sendiri. Lalu kita menggunakan while ya. While A lebih dari sama dengan I dan B lebih dari sama dengan I. Nah, apabila kondisinya tercukupi, maka kita akan masuk ke sini. Kita menggunakan percabangan if A modulus I sama dengan 0 dan B modulus I sama dengan 0 akan masuk sini kalau terpenuhi. Maka if FVB kurang dari I, masuk sini FVB sama dengan I. Jangan lupa I plus-plusnya. Lalu di line ketiga-tiga itu akan menghasilkan hasil dari FVB tersebut. Nah, udah kita langsung run, coba masukkan angka pertama. Misalkan angka pertamanya itu 5 dan angka keduanya itu 10. Nah, maka FEB dari dua buah bilangan tersebut adalah 5, benar ya? Karena 5 dan 10 itu sama-sama bisa dibagi 5 dengan 5 itu sebagai bilangan terbesarnya untuk faktor persekutuannya tersebut. Maka saya lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, nomor selanjutnya ini lumayan beda ya. Jadi kita baca dulu. Buatlah algoritma dalam bahasa C menulis sebuah program yang akan mencetak berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca. N dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, seperti di tabel.
Kita coba dulu lihat sini ada in biasa, in A, IJ, lalu print F, masukkan nilai N. Nanti usernya akan memasukkan nilai N-nya mau mau 4 atau ya ntar mengikuti pola di programnya seperti itu. Lalu ini ada syaratnya tadi, if A lebih dari sama dengan 1 dan A kurang dari sama dengan 1000, maka akan masuk ke sini. Akan masuk ke sini, kita akan menggunakan for I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A. Nah, di sini 1 sebagai batas bawah dan A sebagai batas atas. Lalu kita masuk ke sini. For J sama dengan 1, J kurang dari 1, J plus plus. Ini ada pengalinya, ada tanda kali atau bintang sebagai penandanya. Lalu print F, ini jangan lupa ya, penting untuk itu. Lalu else, print F nilai N tidak valid. Nah, sini kita bisa lihat untuk execute. Ini masukkan nilai N. Misalkan 7. Nah, kita lihat di sini ada, ada seperti ini ya, benar. Nah, ya udah seperti itu. Berarti sudah benar ya. Baik, akan langsung saya lanjut ke nomor selanjutnya. Ini lanjut ke nomor 14. Buatlah algoritma dalam bahasa C menulis sebuah program yang mencetak sebuah berbagai output sebagai berikut. Tergantung nilai N yang dibaca, N dapat berharga antara 1 sampai dengan 1000. Ini sebaiknya kalau ingin membuat pola seperti ini, buat kalau dari soal, kita bikin coret-coretannya dulu mungkin di kertas atau di Excel atau dimanapun. Itu agar kita mengetahui polanya, oh seperti ini. Nah, kalau dalam dalam kasus saya sih, saya bikinnya di kertas, jadi nggak bisa ditunjukkan. Mungkin bisa dicoba sendiri nanti ya, masing-masing seperti itu. Ini kita lihat langsung ke kodenya gimana. Print F, masukkan nilai N, scan F, persen %D, dan A. Nah, di sini kita lihat ada batasnya lagi, antara sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 1000. Nah, untuk for-nya I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, dan lalu I-nya naik. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan A. Lalu J-nya plus plus, kita masukin ini, ingat ya, ini untuk baris dan ini untuk kolom. If I sama dengan 1, baris pertama, maka akan kita print 0. Kalau I-nya 1, kita akan print 0. Lalu kalau misalkan I-nya itu sama dengan lebih dari 1, maka akan kita uh, if I lebih dari 1 dan I kurang dari A, di antara gitu kita akan masuk ke sini. If J lebih dari 1 atau bukan lebih, maaf. J sama dengan A, maka kita akan print F-nya 0. Kita lihat contoh di sini. Yang ini. 0 dan kali ya bentuknya. Else if J lebih dari 1 dan J kurang dari A, maka akan di print F-nya kali atau bintang. If I sama dengan A, print F-nya sama dengan ini ada O. Print F ini jangan lupa untuk tab ke bawahnya. Ini ada print F, else kalau misalkan di luar batasnya itu akan dicetak nilai N tidak valid. Kita coba untuk run. Run-nya misalkan aku mau 30. Nah, kita lihat ya di sini. Benar kan? Jadi di atasnya dia 0, lalu di pinggirnya 0 juga, bawahnya 0, di tengahnya apa? Bintang seperti itu. Jadi bisa di otak-atik. Saya lanjutkan ke nomor terakhir untuk materi perulangan. Jadi kita lihat ya, ini ada lumayan banyak. Maaf.
Nah, soalnya terlebih dahulu, buatlah algoritma dalam bahasa C mencetak pola bintang tertentu berdasarkan nilai N yang diinput sebagai berikut. Kita lihat, jika diinput N sama dengan 4, nih, seperti ini. Lalu yang B seperti ini, C itu silang. Ini ya D seperti ini, lebih dari sama dengan 5 harus ganjil. Kita coba perlahan. In A, B, C, lalu in I, J. Ini ada print F, scan F untuk masukkan. Ini C penting ya, ini untuk sebagai nilai tengah atau di tengah-tengah si gambarnya itu. Kita ke yang pertama. Ini yang pertama. Nah, for I sama dengan 1, I kurang dari A, I plus plus, J sama dengan 1, J kurang dari I, kurang dari sama dengan I, J plus plus. Nah, kita masuk ke sini. If I sama dengan J, maka misalkan I sama dengan J itu 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Nah, kita akan print F itu kali dan ini tab ke bawah. Lalu else yang lain itu akan di print sebagai kosong atau spasi aja ini. Oke, kita simpan untuk apa namanya? Untuk run-nya di akhir aja untuk melihat keseluruhan. Lalu ini kita bikin jarak spasi apa tab ke bawah 2 kali. Lalu kita lanjut ke yang kedua. Kedua kita lihat ini for I sama dengan 1, lalu I kurang dari sama dengan A, I plus plus, ini beda ya. Karena untuk bentuknya sendiri itu berbeda. Ini ke apa? Dari atas kiri ke bawah kanan. Kalau ini kan dari atas kanan ke bawah kiri. Kita ganti untuk for si kolomnya. Nah, for si kolomnya itu J, for kolomnya itu J sama dengan A, J lebih dari sama dengan 1, lalu J-nya kurang-kurang atau menurun, seperti saya tidak tadi bilang. Jadi nilainya misalkan dari 5, 4, 3, 2, 1, bukan menaik. Gitu. If ini sama ya, I sama dengan J, lalu print F, ini tanda bintang, else akan sama spasi. Ini sama, jangan lupa uh, untuk jarak ya. Lalu ini kita jarakin lagi antara antara gambar yang pertama dan kedua dan ketiga dan seterusnya seperti itu. Ini, nah di sini kita lihat. Ini dikasih kondisi ya di mana n-nya itu sama dengan 5 dan n oh enggak ini n-nya harus ganjil aja. N harus ganjil. Nah, kita bikin syaratnya ini maaf. A modulus 2 tidak sama dengan 0. Berarti kan dia ganjil ya berarti kalau kayak gitu. Lalu kita masuk ke for sini. For I1, I kurang dari A, I plus plus. For J sama dengan A, J lebih dari sama dengan 1. Lalu J minus minus. Berarti J-nya itu menurun. Kolomnya menurun. If I sama dengan J dan I itu tidak sama dengan C dan J tidak sama dengan C, print F-nya sama dengan itu tanda bintang. Lalu ini maksudnya apa sih? Jadi itu dia hmm, menurun dari atas kanan ke atas bawah, tapi kita mau menghilangkan si tengah nih, si bintang di tengah. Maka kita akan menulisnya seperti ini dan I tidak sama dengan C, C tidak sama dengan C. Tuh. Lalu kita lanjut ke sini. If I tambah J sama dengan 2 kali C. Nah, kalau misalkan I tambah J itu misalkan gimana? Yang ini nih. Ini eh, jadi kalau misalkan apa? Misalkan nih 2
3 tambah 3, ya 3 tambah 3 atau misalkan 4 tambah 2. 4 tambah 2 sama dengan 2 kali C. C itu yang di awal. C itu adalah nilai tengah dari si gambar tersebut. Nah, maka akan printf nih si bintangnya. Else atau yang lain akan menjadi spasi. Lalu else nilai n invalid atau tidak bisa diproses ya. Lalu ini lengkap lagi. If ini dikasih syarat harus lebih dari sama dengan 5 dan harus ganjil. Nah, di sini kita lihat if lebih dari sama dengan 5 dan A%2 sama dengan 1. For I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan A, I plus plus. For J sama dengan 1, J kurang dari sama dengan A, J plus plus. Kita lihat di sini. If I sama dengan C or J sama dengan C akan diproses seperti ini. Lalu else if I sama dengan 1, J kurang dari C dan kurang dari C, atau berarti boleh hanya salah satu yang terpenuhi. Lalu I sama dengan A dan J sama dengan bukan sama dengan lebih dari C, akan printnya ini. Else if J sama dengan 1 dan I lebih dari C, atau J sama dengan A dan I kurang dari C, maka akan print seperti ini. Lalu else akan spasi kosong seperti itu. Lalu printf jangan lupa untuk jaraknya. Nah, akan kita langsung untuk run. Misalkan kita mau berapa untuk kita coba di sini ya. Maaf. Masukkan bilangan itu misalkan 11. Nah, kita benar ya. Udah mendapatkan hasil yang sama dengan soal. Ini ke bawah, terus dia ke ke bawah, ke bawah kiri, lalu silang dan tanda seperti ini ya. Oke, saya pikir cukup untuk pembahasan terkait soal mahir dalam materi ini. Eh, saya sudahi. Terima kasih sudah menonton. Ya, see you.